Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang baru, lanjutan dari trigonometri, yaitu aturan sinus. Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang Mister harap nanti di akhir aturan sinus ini, pembelajaran aturan sinus, kita bisa selesaikan masalah ini. Jadi misalnya permasalahannya adalah anggap ada satu orang berdiri di atas ini, sebut saja namanya Itachi. Lalu di sini ada namanya adiknya Sasuke. Lalu Sasuke melihat kakaknya dengan menggunakan klinometer. Di sini anggap saja sudutnya adalah 15 derajat begitu. Kemudian dia berjalan sejauh 5 meter ke depan, lalu kemudian menggunakan kilometer lagi, lalu ternyata didapat sudut 60 derajat. Lalu permasalahannya adalah berapa jarak dari sini si Sasuke ke kakaknya ini yang garis merah. Itu permasalahannya. Atau kalau bisa juga ditanya berapa sih tinggi tiang yang dinaiki oleh si Itachi ini. Nah, kira-kira nanti kita harap di aturan sinus ini kita bisa selesaikan masalah yang ini. Nah, kita masuk dulu ke konsep aturan sinus. Nah, jadi apa sih aturan sinus? Aturan sinus itu merumuskan perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang. Jadi ada rumus pada segitiga sembarang. Nah, ini sekarang unik. Karena sebelumnya trigonometri kita selama ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang sudah pakai segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu artinya ya panjang sisi-sisinya beda dan sudut-sudutnya juga beda gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan siku-siku pasti ada yang 90 derajat. Nah, di sini nggak ada yang 90 derajat, kira-kira begitu. Nah, jadi misalnya di sini ada segitiga sembarang ABC, lalu ada panjang sisi, ini panjang sisi A. Biasanya kalau di sini sudutnya A, di sini panjang sisinya dikasih A kecil. Lalu kalau sudutnya B, maka di sini panjang sisinya itu B kecil. Begitu juga ini, makanya ini C kecil gitu. Nah, ini anggap saja yang ini, yang sudut A kita sebut juga sudut alfa, lalu sudut B itu sudut beta, lalu sudut C itu sudut gamma. Kita simbolkan saja. Maka aturan sinus menyatakan bahwa ini dia. Nah, ini yang harus kamu hafal ya. Bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Yang artinya panjang sisi yang A ini jika per sin dari alfa yang ini, artinya yang saling berhadapan-hadapan ini, itu pasti sama dengan panjang yang ini, panjang sisi yang ini, panjang sisi yang ini per sudut yang ini, per sin yang ini. Jadi yang saling berhadap-hadapan. Dan sama juga dengan panjang C, ini C, panjang C ini dibagi dengan sin gamma. Oke, yang saling berhadapan-hadapan ini. Jadi agak mudah yang ngafalnya. A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma. Oke, Mister langsung ajarin cara menggunakan ketika ngerjain soal. Misalnya soal seperti ini, diketahui segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, lalu diketahui panjang BC-nya 12, sudut A-nya 60 derajat, dan sudut B-nya misalnya 45 derajat. Kita disuruh menentukan panjang AC. Kita gambar dulu supaya lebih mengerti. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini misalnya punya segitiga, anggap ini segitiga ABC, lalu panjang BC, ini segitiga sembarang ya, lalu panjang BC-nya 12 cm, ini dia. Lalu sudut A, ini dia 60 derajat yang ini. Lalu sudut B diketahui 45 derajat. Lalu yang ditanya adalah yang ini. Tentukan panjang AC. Atau Mister simbolkan B karena dia ada di depan sudut B. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kita bisa pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus tadi adalah menyatakan bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Memang tadi lanjutannya ada C per sin gamma ya, tapi nggak usah kita Mister tulis karena Mister cuma mau cari B aja. Sehingga tinggal memasukkan saja A per sin alfa. Maka A itu berapa sih? Artinya adalah panjang sisi yang di depan sudut A. Ini A sebenarnya. A-nya 12. Lalu alfa berapa? 60 yang ada di sini. Sin 60. Lalu B itu yang Mister mau cari. Lalu sin beta artinya sin dari sudut yang di depan B, yaitu 45 derajat. Maka ini sin 45. Nah, setelah ini udah gampang banget. Maka ini 12 sin 60 sama dengan setengah akar 3. Ini sudut istimewa. Lalu B per sin 45 setengah akar 2. Ini sudut istimewa juga. Setelah ini gimana? Mister kali silang. Mister kali silang jadinya B kali setengah akar 3 itu B setengah akar 3. Lalu setengah akar 2 kali 12. 12 kali setengah akar 2. Mister nggak mau kali dulu. Lalu Mister
kanselasi, Mister coret ini setengah sama setengahnya, sehingga menjadi seperti ini. Tinggal B akar 3 sama dengan 12 akar 2. Kemudian Mister bagi ke sana, jadi 12 akar 2 per akar 3, ini pindah ke sana. Lalu menjadi, nah ini Mister rasionalkan. Kamu tahu cara merasionalkan ya, lihat aja penyebutnya. Kalau ini akar 3, maka nanti dikali akar 3 per akar 3. Nah hasilnya adalah ini, akar 2 kali akar 3 jadi akar 6, lalu akar 3 kali akar 3 itu 3. Kemudian 12 bagi 3 adalah 4, sehingga jawabannya adalah 4 akar 6. Gampang ya, maka ini jawaban akhirnya. Maka panjang B ini sebenarnya adalah 4 akar 6. Gampang ya? Nah, ada juga contoh variasi soal yang lain. Kalau tadi yang ditanya itu panjang sisi, sekarang yang ditanya adalah sudutnya. Oke, jadi misalnya diketahui segitiga PQR dengan PQ-nya itu 10 cm, PR-nya 5 akar 6 cm, dan sudut Q-nya 120 derajat. Tentukan besar sudut R. Nah, jangan langsung dikerjakan, lebih baik digambar dulu. Mari kita gambar bersama-sama. Nah, misalnya ini segitiga sembarangnya. Lalu ini segitiga PQR maksudnya. Nah, kemudian yang diketahui adalah PQ itu 10 cm, makanya Mister taruh di sini karena PQ 10, lalu PR-nya 5 akar 6 ini, PR 5 akar 6. Kemudian selain itu diketahui juga sudut Q sama dengan 120 derajat. Ini dia 120. Ini sudut tumpul ya, makanya dia agak lebih besar sedikit. Sedangkan yang ditanya adalah sudut R. Jadi yang ditanya adalah yang warna merah ini sebenarnya. Oke, jadi kira-kira udah paham ya yang mau ditanya apa. Nah, maka kita bisa pakai aturan sinus, yaitu Q per sin Q sama dengan R per sin R. Singkatnya adalah perbandingan panjang ini. Ini Q, artinya panjang ini adalah panjang PR, Mister kasih simbolnya Q, karena dia di depan sudut Q. Jadi Q per sin Q, oke, sama dengan R, ini R, karena di depan sudut R per sin R. Bisa ya? Sehingga seperti ini. Nah, Q-nya berapa? Q-nya adalah yang ini tadi ya, 5 akar 6, ini dia. Sin Q sama dengan sin 120, ini dia, Q 120. Kemudian R sudah diketahui ya, R kecil itu panjang sisi yang ini 10, lalu sin R, Mister tulis sin R karena ini kan R ini yang dimaksud di sini kan sudut ya, dan itu yang mau dicari. Bisa ya? Sehingga ini udah gampang, kalau selain ini tinggal hitung-hitungan saja. Nah, ini 5 akar 6, sin 120 berapa? Itu sin 120 sama dengan sin 60, betul ya? Karena di kuadran 2 tetap positif, sehingga ini menjadi setengah akar 3, sin 60. Oke? Gampang ya? Lalu Mister kali silang, lalu ini hasilnya menjadi, ini kali ini, menjadi sin R kali 5 akar 6, 10 kali setengah akar 3 menjadi 10 kali setengah akar 3. Kemudian, Mister kalikan ini, 10 kali setengah menjadi 5 akar 3, yang di kiri tetap saja. Kemudian sin R itu sama dengan 5 akar 3 bagi 5 akar 6. 5 akar 6 ini ke sebelah sana ya. Oke, lalu sin R sama dengan 5-nya Mister coret, sehingga sisanya akar 3 per akar 6. Kemudian Mister lanjut lagi, sebentar lagi ya. Nah ini Mister rasionalkan menjadi kali akar 6 karena di sini akar 6. Oke, menjadi akar 3 kali akar 6 akar 18, akar 6 kali akar 6 adalah 6. Oke, nah harus pintar-pintar untuk, sebenarnya ini kayaknya udah selesai, hanya kita nggak akan bisa dapat R ya, harus pintar memodifikasi. Setelah ini kita sederhanakan lagi menjadi, wah ini sama aja ya, ini menjadi akar 18 itu sama dengan 9 kali 2. Oke, benar ya, 9 kali 2 sama dengan 18. Kemudian ini menjadi 9 itu kalau keluar dari akar jadi 3 ya. Jadi 3 akar 2 per akar 6. Kemudian Mister coret 3 sama 6 menjadi 1 per 2. Sama-sama dibagi 3, kira-kira begitu. Kemudian, nah ini udah oke nih. Sin R sama dengan 1/2 akar 2. Nah, kira-kira gini. Sin berapa yang setengah akar 2? Sekali lagi. R ini kan sudut ya, jadi sin berapa supaya jadi setengah akar 2? Iya, betul sekali. Maka R itu adalah 45 derajat, karena sin 45 adalah setengah akar 2. Maka ini adalah jawabannya. Oke, maka yang warna merah yang kita cari tadi ini adalah sudutnya 45 derajat. Oke, kiranya bisa dimengerti ya, semangat belajar.